Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ela Nur Aini dengan NPM 2620120169. Di sini saya akan presentase proposal PTK dengan judul Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini melalui Cerita Bergambar pada Anak Didik Kelompok B. Peningkatan kreativitas anak usia dini melalui cerita bergambar pada anak didik kelompok B. A. Latar belakang masalah. Pendidikan anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia dini sejak lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan tumbuh dan kembang secara optimal. Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses tumbuh kembang yang pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Karena itu usia dini dikatakan sebagai golden age atau usia emas. Anak usia dini memiliki kemampuan belajar yang luar biasa. Anak belajar dengan seluruh panca inderanya untuk memahami sesuatu, dan dalam waktu yang singkat anak beralih ke hal lain untuk dipelajari. Lingkunganlah yang terkadang menjadi penghambat dalam mengembangkan kemampuan belajar anak, dan seringkali lingkunganlah mematikan anak untuk eksplorasi. Era global ini didominasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membutuhkan individu kreatif, produktif, serta memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dan tangguh. Daya saing yang tinggi dan tangguh dapat terwujud jika anak didik memiliki kreativitas, kemandirian, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Sistem pendidikan saat ini hanya menonjolkan akademik saja, seperti kemampuan membaca dan menghitung. Orang tua atau guru menjadi bangga apabila anak didik mampu membaca dan menghitung hingga nilai moral dan emosi tidak lagi penting. Tuntutan orang tua dan syarat untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi dalih menghendaki anak pandai membaca dan menghitung. Penggunaan metode yang statis membuat anak bosan. Akibatnya otak kanan yang berfungsi sebagai pengembangan kreativitas anak tidak dapat berkembang secara optimal. Masa kanak-kanak merupakan masa paling penting karena merupakan pembentukan pondasi kepribadian yang menentukan pengalaman anak selanjutnya. B. Identifikasi masalah. 1. Kreativitas kurang mendapat perhatian karena sistem pendidikan yang lebih mengembangkan kemampuan akademik seperti membaca dan menghitung. 2. Kreativitas kurang berkembang karena penggunaan metode pembelajaran yang statis. 3. Bercerita dengan peraga. Buku cerita bergambar kurang dilakukan pendidik, padahal yang ini bisa memberikan warna lain dalam metode pembelajaran. Menghindari metode statis untuk merangsang timbulnya kreativitas anak. C. Cakupan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Metode yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada metode bercerita bergambar. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah cerita bergambar dapat meningkatkan kreativitas anak didik pada kelompok B? Tujuan penelitian. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui peningkatan kreativitas anak didik melalui cerita bergambar. F. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana cara cerita bergambar dapat meningkatkan kreativitas anak. 2. Manfaat praktis. A. Mempermudah hal yang dipelajari. B. Mempermudah pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. C. Meningkatkan mutu TK melalui peningkatan prestasi anak didik dan kinerja guru. Tinjauan masalah. A. Kajian pustaka. B.
B. Kerangka teoris 1. Perkembangan anak usia dini. A. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0 tahun sejak dilahirkan sampai kurang lebih 8 tahun. B. Karakteristik anak usia dini. Bersifat egosentris, relasi sosial yang primitif, kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan, sikap hidup yang disionamis. C. Perkembangan anak usia dini. 1. Perkembangan fisik dan motorik. 2. Perkembangan kognitif. 3. Perkembangan bahasa. 4. Perkembangan sosial. 5. Perkembangan moral. D. Hipotesis. Metode penelitian. A. Pengertian metode penelitian. 1. Pengertian metode penelitian adalah cara disusun secara sistematis dengan mengikuti konsep-konsep ilmiah yang digunakan dalam rangka pencairan data dan fakta demi tercapainya tujuan. 2. Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, classroom action research. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian hanya di TK Darussalam 2, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2021-2022. D. Data dan sumber data. 1. Informasi atau narasumber, yaitu anak didik kelompok B. 2. Tempat dan berlangsungnya peristiwa pembelajaran dengan cara cerita bergambar di TK Darussalam 2. 3. Dokumen atau arsip antara lain dari bidang pengembangan, pedoman observasi dan hasil penilaian anak. E. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Catatan lapangan. 4. Metode dokumentasi. F. Teknik pemeriksaan validasi data. 1. Validasi data. 2. Teknik analisis data. 3. Indikator kinerja. 4. Rancangan penelitian. Terima kasih. Sekian persentase dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.